risk, maka sekarang kita bisa melihat juga dari political risk. Political risk ini sebenarnya mudah, adalah dengan kita melihat politik apa yang sedang terjadi di negara tersebut. Bagaimana tingkat politiknya, apakah dia stabil atau mungkin dia fluktuatif, dia naik turun, sehingga membuat ketidakpastian atau meningkatkan resiko dalam kita mengirimkan barang ke negara tersebut. Sebenarnya dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya terhadap barang, khususnya pada barang tersebut, tidak, tetapi dalam jalur pengiriman kita terhadap ke negara tersebut, tentunya terhadap bea cukai, ini harus diperhatikan untuk di political risk. Maka jika negaranya sedang mengalami peperangan, jika negaranya sedang mengalami perubahan politik yang sangat drastis, maka kita perlu perhatikan hal ini, karena nanti juga akan berpengaruh kepada demand dari masyarakatnya tersebut. Maka cara yang kita bisa lakukan adalah untuk menghindari political risk adalah dengan melihat atau memilih negara dari awal, sehingga kita bisa mengurangi hal-hal risiko-risiko tersebut. Setelah dari political risk, kita akan membahas tentang cargo risk, di mana cargo ini adalah risiko-risiko dalam pengirimannya, dalam bentuk vesselnya atau jalurnya. Nah, biasanya hal yang suka dialami adalah misalkan adanya force major atau ada bencana alam yang dialami, misalkan adanya tsunami, terus misalkan adanya kebakaran, adanya angin atau hal-hal yang tidak diinginkan ketika dalam pengiriman. Maka yang bisa kita lakukan untuk menghindari risiko ini adalah dengan menggunakan insurance. Tentunya dari sini insurance itu kita bisa gunakan mulai dari Incoterms yang seperti awal yang saya sudah jelaskan. Sehingga dalam Incoterms kita memilih jalur pengirimannya itu dengan menggunakan asuransi. Sehingga di sini kita bisa mengurangi risiko-risiko untuk pada cargo risk. Yang terakhir adalah tentang foreign exchange risk. Di sini adalah adanya perbedaan currency yang kita lakukan pada pertama kali kita menggunakan bisnis kontrak dan pada akhirnya, dimana kita tahu currency itu bisa berubah-ubah, dan kalau misalnya kita menggunakan dengan US dollar, maka kita harus melakukan deal atau di pertama kali, sehingga kita tahu dengan namanya hedging atau forward contract. Hal ini untuk menghindari resiko adanya foreign exchange risk, sehingga misalkan pada contohnya pada awalnya kita melakukan pembayaran itu di 14.000 per US dollar, maka ketika US dollarnya misalkan dia naik ke 15.000, kita tetap bayarnya di 14.000 sesuai dengan currency hedging atau forward contract di pertama kali. Tentunya hal ini akan jauh lebih memudahkan bagi importir atau eksportir dalam melakukan kegiatan ekspor impor.